Selamat pagi Pak, selamat pagi. Saya bekerja tanpa kontrak kerja tertulis Pak. Setelah bekerja 1,5 bulan, saya di PHK sepihak oleh owner tanpa kompensasi apapun. Sekarang saya sedang bermediasi di Dinsakter. Dari pihak lawyer, perusahaan berdalih bahwa karena tidak ada kontrak kerja, maka status saya PKWTT. Dan karena di PKWTT terdapat klausul masa percobaan atau probation, paling lama 3 bulan. Maka saya dianggap tidak lulus probation. Tapi saya pelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 60. Jika probation tidak tertulis, maka probation dianggap tidak berlaku. Pertanyaan saya, bagaimana kan saya jika PHK, bagaimana kan saya di PHI jika perusahaan bermaksud berperkara dengan saya di PHI? Apakah saya tetap bisa mendapatkan hak-hak saya sebagai PKWTT? Terima kasih. Ya. Ini Ibu atau Bapak semoga bisa sabar berdoa untuk mendapatkan keadilan. Bapak Ibu yang bertanya ini senang menggunakan singkatan ya. Ya, untuk saya bisa ya. Ya. Baik. Bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis, ya, pemahaman yang Bapak Ibu pahami saat ini di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa masa percobaan itu harus tertulis, memang betul, ya. Jadi masa percobaan itu memang harus dinyatakan secara tertulis. Ya. Kalau perjanjian kerja memang ada yang lisan, ada yang tertulis. Betul. Yang cuman untuk PKWT atau kontrak itu harus tertulis. Ya. Nah, yang boleh tidak tertulis atau lisan itu hanya yang permanen atau PKWTT. Kemudian apabila menggunakan masa percobaan di hubungan kerja PKWTT, maka masa percobaannya harus dibuat tertulis, dinyatakan secara tegas dan tertulis. Kalau tidak dinyatakan tertulis, maka sejatinya demi hukum tidak ada masa percobaan. Ya. Sehingga hari pertama karyawan kerja itu sudah harus dianggap sebagai permanen. Yes. Nah, dalam konteks kasus ini saya hanya merespon dari cerita tertulis ini saja ya, tanpa mempelajari alat-alat bukti, ya. Karena masing-masing pihak pasti memiliki alat bukti sendiri, sehingga mereka bisa memunculkan pernyataan-pernyataan atau cara pandang versi mereka. Contohnya kayak dari perusahaan menyatakan bahwa si karyawan dianggap tidak lulus masa percobaan. Mereka tentu harus menyampaikan alat buktinya. Tetapi dengan cerita singkat yang disampaikan oleh si penanya di Zoom ini, saya sih beranggapan bahwa kansnya atau kesempatannya, potensi untuk anginnya lebih besar itu ada. Ya. Jadi saya tidak bisa menjamin bahwa ini pasti menang atau pasti kalah, nggak bisa, karena sama seperti halnya profesi dokter, mereka tidak boleh menjamin bahwa pasti sembuh, ya, atau pasti tidak sembuh, karena masalah sembuh dan tidak sembuh itu di luar kewenangan kekuasaan dokter. Demikian juga kasus-kasus seperti ini. Dalam profesi hukum memang nggak bisa si advokat itu menjamin pasti menang atau pasti kalah, enggak. Mereka tidak bisa lakukan itu, ya, karena semuanya bergantung kepada proses di waktu nanti diproses di pengadilannya, ya. Yang bisa dilakukan adalah optimis atau tidak optimis, itu saja. Ada kemungkinan. Nah, kalau saya melihat dari cerita singkat ini sih, kalau saya sih cukup optimis, ya, cukup optimis mengenai kasusnya. Tetapi pada saat beracara nanti dari pihak lawan barangkali karena mereka sudah menggunakan tenaga ahli di bidang hukum, mereka yang sangat tahu tips dan trik beracara, ya, karena pada saat kita beracara kan tidak melulu hanya bicara tentang kasusnya, ya, tapi ada proses, maka disebut beracara gitu, karena ada prosedurnya, Pak. Ada prosedur. Nah, dalam prosedur itu ada tips dan trik, berbagai macam tips dan trik yang biasanya kadang kalau itu tidak dilakukan atau itu dilakukan, itu memiliki dampak hukum bagi pihak-pihak tertentu.
Sehingga seringkali itu juga dipakai sebagai bagian untuk saling menjegal atau menjatuhkan. Maka berhati-hatilah di sana, ya. Sehingga tidak melulu bicara tentang kasusnya. Kasusnya mungkin memang kelihatannya bersih, artinya kasusnya itu cukup kuat. Tetapi pada saat berada di pengadilan misalkan, pada saat beracara, mereka tidak bisa membuat gugatan yang baik misalkan, sehingga gugatannya harus ditolak, tidak dapat diterima, kan jadi nol lagi, ya kan, dari nol lagi, balik lagi, harus bikin lagi. Atau dia tidak bisa mengungkapkan, tidak memiliki trik bagaimana mengangkat alat bukti yang kuat, sehingga atau kapan harus melakukan alat bukti ini dan alat bukti itu. Mereka tidak bisa melakukan itu misalkan, maka akhirnya menjadi kurang bukti, ya. Yang ada hanya tuduhan-tuduhan, dianggapnya begitu akhirnya. Nah, sehingga kasusnya meskipun kasusnya clear, tetapi kalau alat buktinya tidak cukup kuat misalkan, atau tidak pandai memiliki strategi untuk mengangkat alat bukti dan termasuk membuat kesimpulannya, tuntutannya, maka itu bisa berdampak pada kasus yang dia bawa. Ya, bisa jadi dikalahkan, bisa jadi gugatan tidak diterima, dan macam-macam yang lain. Ya, maka kalau ditanya kansnya ada. Kalau melihat kasusnya saja, memang kasusnya sih kelihatannya cukup kuat. Ya. Tuh. Apakah saya tetap bisa mendapatkan hak saya sebagai PKWTT? Iya, ya, tetap bisa. Jadi tinggal diarahkan dia mau larinya kemana nih. PHK-nya jadi PHK apa, kan begitu. Bahkan ada sebagian yang kalau melihat kasusnya seperti ini, PHK-nya dia minta kompensasi 2 kali, kemudian ada lagi yang dia minta dipekerjakan kembali. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau PHK-nya tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada dalam UU CK versi 2 ini, maka sejatinya tidak ada PHK. Maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali, termasuklah kompensasi atau upah yang dimiliki yang tidak dibayarkan oleh perusahaan pada saat perusahaan menyatakan bahwa karyawan di PHK, itu menjadi hutang perusahaan dan harus dibayar.